Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita, bukan cerita sih lebih tepatnya, informasi lomba. Nah, jadi ada informasi lomba yang menarik nih buat teman-teman yang punya ketertarikan di bidang industri kreatif. Nah, lombanya apa? Coba kita lihat sama-sama ya. Oke, informasi lombanya itu ini. Sebentar. Udah muncul belum ya? Tapi nggak bisa, kenapa ya? Kita close dulu, terus nanti kita coba buat lagi. Ya, di pagi ini ditemenin sama Roni Parulian sepenuh hati. Kita close dulu lah, nanti baru kita lanjut. Nah, ini informasinya teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya aku dapat informasi ini udah dari 1 minggu yang lalu, tapi baru sempat hari ini buat video dan bakalan langsung aku upload. Jadi nggak masuk ke antrian video yang lain-lainnya. Biasanya kalau aku bikin kalau misalnya aku bikin video tutorial kan aku bakalan kasih ke antrian gitu kan. Jadi ada tanggal rilisnya. Nah, kali ini karena memang waktunya udah mepet juga dan teman-teman bisa dapat informasi ini langsung. So ini pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan sama yang namanya logo ini. Aku yakin teman-teman udah pada tahu dengan yang namanya logo ini. Iya, ini logo European Union. Nah, jadi kali ini European Union ini, semoga suaraku jelas ya, nggak keganggu sama suara si Roni Parulian. Ya, dia cuman ikut nemenin kita aja nih, membaca informasi tentang kompetisi desain batik European Union Indonesia. Nah, jadi ini khusus untuk teman-teman atau warga Indonesia lah gitu ya. Nah, dan kalau dari judul aja nih kita udah bisa tahu kalau ini yang punya ketertarikan di bidang desain ya, anak seni nih. Terus concernnya di batik gitu. So, kalau gitu kita lihat informasinya ya. Ini sambil aku coba bacain juga nih. Batik Persahabatan Uni Eropa Indonesia. Nah, jadi Uni Eropa memiliki pola batik yang menggambarkan Garuda Indonesia dan lingkaran emas Uni Eropa. Lihat contoh. Kita lihat contohnya ya. Gimana bentuk contohnya? Kali aja bisa jadi inspirasi untuk kita jadiin inspirasi untuk ikut lomba ini. Cuman ini teman-teman aku kasih disclaimer ya. Waktunya itu udah nggak banyak, maksudnya waktunya sedikit. Kenapa? Karena peringatan Hari Batik itu kan nanti 2 hari lagi kan ya. Nah, jadi batas pengirimannya itu 2 hari lagi. Nah, sebelum kita baca yang lain-lainnya ya. Nah, inilah contoh batik Uni Eropa ya. So, dari gambar ini semoga teman-teman yang punya ketertarikan untuk ikutan lomba ini
bisa jadiin inspirasi. Oke, kita close dulu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Pola tersebut dinamakan batik persahabatan Uni Eropa Indonesia dan telah digunakan untuk produk kemeja, shawl, tas, buku, dan lain-lainnya. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tahun ini Uni Eropa menyelenggarakan kompetisi desain untuk kaum muda warga negara Indonesia berusia 17-30 tahun dan berdomisili di Indonesia. Nah, jadi lomba ini hanya berlaku untuk warga Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Nah, para peserta diajak untuk mengekspresikan melalui karya orisinilnya sebuah pola batik ya dengan tema batik persahabatan Uni Eropa Indonesia yang baru. Nah, jadi aku kecilin dikit ya lagunya supaya teman-teman bisa dengar suaraku dengan jelas. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, kita udah tahu nih temanya apa, persahabatan antara Uni Eropa dengan Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita bisa ikut serta dalam kompetisi ini? Yang pertama, kita diminta untuk baca informasi lengkap dalam syarat dan ketentuan kompetisi. Nah, linknya ada, nanti kita bakalan baca ya. Terus, partisipasi dalam kompetisi ini tidak dipungut biaya dan seorang peserta boleh mengikut sertakan maksimum 3 karya desain batik. Jadi maksimum 3 karya. Oke, terus kirimkan karya desain batik kamu dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan salinan kartu identitas yang masih berlaku. Nah, terus kirim secara online Google Form melalui situs web ini. Disertai deskripsi karya tersebut, maksimal 200 kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Oke, berarti harus ada 2 versi bahasa ya, teman-teman. Yang pertama dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman harus garis bawahi maksimal 20 kata. Jadi harus dimaksimalin semua ide dan juga filosofi dari desain yang teman-teman buat akan jadi penilaian. Dan yang terakhir, hanya 500 peserta pertama yang diterima. Oke, nah ini mungkin termasuk yang lumayan telat informasi yang aku up ke kanal ini, tapi coba aja, kali aja rezeki gitu ya. Dan batas akhir pengumpulannya itu di hari Jumat tanggal 20 September. So, hari ini teman-teman, sebentar. Hari ini itu kan sekarang kan udah tanggal 12 September di hari Kamis ya. Nah, jadi aku yakin teman-teman masih punya waktu 8 hari lagi gitu. 8 hari lagi untuk sampai di deadline. Cuman kalau boleh aku kasih saran, bikin deadline-nya itu H-3 atau H-4 gitu, atau maksimal H-2 deh gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang belum 100% atau belum selesai, masih ada waktu gitu. Nah, so ini lanjutannya ya, penjelasan singkat karya desain batik yang diikutsertakan. Yang pertama itu, karya desain harus menceritakan secara visual hubungan persahabatan Uni Eropa dan Indonesia, atau mencerminkan kombinasi nilai-nilai Uni Eropa dan Indonesia. Seperti contoh yang udah kita lihat tadi, itu menggambarkan persahabatan antara Uni Eropa dengan Indonesia kan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa kreasikan lebih lagi gitu, supaya nilai persahabatannya tetap ada gitu di pola batik yang teman-teman gunakan.
Dan yang terpenting juga menggunakan unsur pola batik tradisional ataupun kontemporer, misalnya kaung, parang, megamendung, dan sebagainya. Nah, tentunya kita mengenal yang namanya batik di Indonesia itu beraneka ragam gitu kan. Nah, dan setiap daerah punya basic batik masing-masing. Nah, jadi teman-teman selain kita ikut lomba dan tentunya pasti goals kita itu kan mau dapat hadiah gitu kan. Dengan ikut lomba ini ada uh, ada nilai positif lainnya, yaitu kita bisa mengenal lebih dekat lagi dengan apa itu batik Indonesia gitu ya. Nah, terus di bagian kedua penjelasan singkat untuk karya batik yang boleh diikut sertakan, yaitu inspirasi desain dapat diambil dari flora, fauna, alam, budaya, dan tradisi Uni Eropa atau Indonesia. Nah, jadi lebih luas ini. Jadi kita bisa terinspirasi dari berbagai sumber, mau dia itu flora, fauna, alam, budaya, tradisi. Enggak cuman dari Indonesia tapi juga dari Uni Eropa gitu ya. Nah, simbol agama dan politik tidak boleh diperbolehkan dalam karya desain batik. Nah, jadi jangan ada rencana teman-teman bikin batik partai di sini ya. Pasti langsung diblok dari lomba ini. Oke, nah, so teman-teman, nah jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau ikut lomba ini, linknya udah aku taruh di bawah, jadi teman-teman langsung bisa baca semua informasinya yang ada di bawah. Misalnya nanti mau baca lebih lanjut lagi, atau misalnya mau aku bacain dari video ini, tinggal diputar ulang aja video ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, yang ketiga itu karya desain harus asli, jadi bukan plagiat, tidak terikat oleh hak cipta apapun. Nah, jadi kalau ada karya teman-teman yang udah dikomersilkan itu nggak boleh, ya. Jadi harus yang memang original dan belum pernah diperjualbelikan lah, atau belum pernah dipublish gitu, belum pernah dipublikasikan atau diproduksi gitu. Terus, tapi kalau misalnya kita pakai prinsip ATM, kita amati, tiru, dan modifikasi, nggak ada salahnya ya. Nah, terus yang berikutnya nih, yang lagi happening sekarang, penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan desain dilarang, tidak diterima dan akan mengakibatkan diskualifikasi langsung atas karya tersebut. Nah, jadi kita nggak boleh pakai bantuan AI ini untuk desain ini. Jadi memang original ya. Terus karya desain harus dalam format kotak. Jadi rasionya 1:1 kotak ya. Harus persegi, dan karya desain boleh digambar tangan dan dipindai ya, di scan, atau seluruhnya dibuat menggunakan teknologi digital. Nah, jadi teman-teman bebas mau nge-sketch dulu, terus kalau misalnya nggak mau, misalnya nge-sketch-nya dari kertas terus di scan, atau langsung aja teman-teman pakai fitur digital atau aplikasi, dan itu diperbolehkan juga gitu. Jadi ada dua pilihan atau opsinya. Dan untuk ukuran, resolusi minimum 3 dpi. Aku sendiri kurang paham istilah dpi ini, pasti anak desain pada paham sih ini gitu. Waktu ekspor gambar kayaknya kayak pixel di gambar itu. Cuman nanti coba cari tahu lebih lanjut lagi deh gitu kan. Dan harus antara 20 MB dan 5 MB. Nah, jadi ukurannya juga harus dikompres kayaknya ya, sampai di ukuran maksimal itu di 5 MB. Untuk karya desain yang dibuat secara digital harus menggunakan model warna CMYK. Nah, kalau bahasa Indonesianya Magic Ribinium. Nah, kalau misalnya mau cari yang CMYK, bahasa Inggrisnya apa ya? Nyari sendiri ya. Aku lanjutin ya, ada dua lagi nih informasinya. Jenis file yang diterima PNG, JPEG, sama PDF. Peserta harus siap untuk menyerahkan file asli dalam resolusi yang lebih tinggi jika karyanya terpilih
sebagai pemenang. Nah, jadi yang kita kirim itu kan filenya ukurannya kecil, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya, wah ini rezeki kamu nih, kamu terpilih, karya kamu bagus gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti jadi pemenang, file aslinya itu harus disimpan gitu, supaya nanti bisa dikirim. Dan itu juga membuktikan bahwa ini karya original kita tentunya. Dan yang terakhir, karya desain harus dapat diterapkan baik pada batik tulis tradisional maupun pada cetak digital. Nah, jadi teman-teman selain mikirin kreativitas, teman-teman kita juga harus mikirin ini bakalan bisa dicetak nggak di baju atau di produk-produk lainnya. Nah, oke. Semoga informasi ini ya bisa membantu teman-teman untuk yang malas baca bisa dapat informasinya. Terus hadiahnya apa? Nah, ini yang paling menarik nih buat kita ikutin. Yang pertama itu untuk pemenang utama itu bakalan dapat 1 buah tablet pintar termasuk pensil stylus. Nah, siapa nih yang tahun ini punya resolusi untuk beli tablet? Nah, terus kalau untuk finalis yang kedua ya, juara kedua itu banyak ya. Jadi kayak juara keduanya itu ada 11 orang gitu. Jadi kayak tingkatan pertama itu dia bakalan dapat tablet, terus yang kedua dia dapat handphone ya. Jadi 11 orang dia di juara kedua gitu. Jadi akan ada 11 karya yang posisinya di juara kedua. Dan pemenang juga dapat sertifikat dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Nah, kapan lagi nih kita nambah portofolio prestasi yang dikasih langsung dari Duta Besar Uni Eropa. Dan yang terakhir, teman-teman, ini kalau bisa dibilang level ketiganya nih, juara tiganya, hadiah tambahan, yaitu 12 undangan workshop seni. Jadi 1 sesi online dan selengkapnya. Nah, jadi ini bagus juga teman-teman untuk investasi leher ke atas ya. Jadi kita bisa dapat kesempatan untuk ikut workshop seni, 1 sesinya online dan perlengkapannya. Oh, berarti ini workshopnya itu online, tapi nanti perlengkapan untuk workshopnya dikirimin. Itu yang aku pahamin dari informasi yang barusan kita baca ya. Nah, untuk pendaftarannya bisa klik link ini. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, nanti linknya ada di bawah, jadi bisa langsung akses ke bawah. Nah, tampilan linknya gini, teman-teman harus ngisiin informasi tentang email, nama lengkap, terus juga scanan KTP atau paspor, ya. Terus ngisi informasi yang standar lah ya, kayak kita ngisi informasi pekerjaan, alamat segala macam, nomor HP gitu ya. Terus file untuk karya yang mau kita ikut lombakan. Ya, itu aja sih. Nah, paling gitu aja. Nah, terus selain itu ada juga kalau misalnya mau dibaca lagi itu ada syarat-syaratnya, tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, nanti linknya aku taruh di bawah juga ya. Nah, ini sebenarnya ini yang barusan kita baca. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-share lagi informasinya dalam bentuk PDF, bisa klik link yang ada di bawah. Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan juga, misalnya mau tulis di kolom komentar boleh, atau langsung aja ke website resminya. Jadi kalau misalnya langsung ke website resminya kan informasinya akurat dan teman-teman bisa dengan percaya dirinya nge-share informasi ini gitu. So, itulah informasi di video kali ini. Jangan lupa nonton video-video lainnya yang ada di sini. Ya,
Nanti linknya aku sematin di sini. Dan sampai jumpa di video berikut, video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.